Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit materi mengenai tentang fondasi perilaku individu. Perkenalkan, nama saya Nabila Ega Mafira dan teman saya yaitu Ferry Rezeki Toniro, Muhammad Iqbal Fadila, dan Irfan Triansyah Pramana. Fondasi perilaku individu. Fondasi perilaku individu dalam perilaku organisasi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi cara individu bertindak, berinteraksi, dan berkontribusi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang menjadi dasar perilaku individu dalam konteks organisasi. Yang pertama, 1. Kepribadian. 2. Nilai sikap. 3. Persepsi dan kognisi. 4. Motivasi. 5. Pengalaman dan pembelajaran. 6. Faktor sosial dan budaya. 7. Konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, karakter, biografi, dan tipe kemampuan individu. Karakter, biografi, dan tipe kemampuan individu adalah faktor kunci yang mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Memahami kedua aspek ini membantu manajer dan pemimpin dalam mengolah sumber daya secara lebih efektif, merancang program pelatihan yang tepat, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan individu. Karakteristik, biografi, dan tipe kemampuan individu berperan penting dalam menentukan perilaku mereka dalam konteks organisasi. Berikut penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. 1. Karakteristik biografi. 2. Tipe kemampuan individu. Selanjutnya ya, faktor-faktor penentu kepribadian. Faktor-faktor penentu kepribadian dalam perilaku organisasi adalah elemen-elemen yang mempengaruhi bagaimana individu perilaku berinteraksi dan berkontribusi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kepribadian individu dalam konteks organisasi. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga pendidikan dan pengalaman, yang keempat budaya dan lingkungan sosial, yang kelima pengaruh situasional, dan yang keenam faktor psikologis, dan yang ketujuh kondisi fisik dan kesehatan mental. Faktor-faktor penentu kepribadian dalam perilaku organisasi mencakup aspek genetik, lingkungan keluarga, pendidikan budaya, interaksi sosial, kondisi situasional, dan kesehatan. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu manajer dan pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan individu serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengaruh tipologi pekerjaan. Tipologi pekerjaan atau pengelompokan pekerjaan berdasarkan karakteristiknya sangat mempengaruhi perilaku organisasi karena menentukan cara kerja individu, interaksi antara tim, dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa pengaruh utama tipologi pekerjaan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, pengaruh pada gaya kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua, pengaruh pada motivasi dan ketertiban karyawan. Yang ketiga, pengaruh pada kolaborasi dan dinamika tim. Yang keempat, pengaruh pada struktur dan desain organisasi. Dan yang terakhir, pengaruh pada pengembangan karir dan pelatihan. Selanjutnya, teori pembelajaran untuk perubahan perilaku. Teori pembelajaran sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku dalam perilaku organisasi. Dengan memahami cara karyawan belajar dan beradaptasi, organisasi dapat mengembangkan strategi yang efektif dan meningkatkan keterampilan, mengubah sikap, dan mendorong perilaku yang diinginkan. Beberapa teori pembelajaran utama yang relevan untuk perubahan perilaku organisasi meliputi: yang pertama, teori pembelajaran kognitif. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Kesimpulan, fondasi perilaku individu dalam perilaku organisasi adalah kumpulan faktor yang membentuk bagaimana individu bertindak, berinteraksi, dan berkontribusi dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor ini mencakup kepribadian, nilai dan sikap, persepsi, motivasi, kemampuan kognitif dan teknis, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya.
Setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan karakteristik uniknya, yang semuanya memengaruhi bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.